Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kacang kedelai. Nama saya Al Faisal, kelas 11 3 ATPH. Tugas agribisnis tanaman pangan. Budidaya tanaman kedelai. Pengertian kacang kedelai. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Penghasilan kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat, meskipun kedelai praktis dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1910. Syarat tumbuh. Tanaman kedelai sangat cocok ditanam di lahan terbuka di daerah berhawa panas. Di Indonesia, tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah sampai daerah dengan ketinggian 1200 mdpl. Curah hujan berkisar antara 150 mm sampai dengan 200 mm atau bulan dengan lama penyiraman matahari 12 jam atau per hari. Dan kelembaban rata-rata RH genap 65%. pH bagi pertumbuhan kedelai dan bakteri Rhizobium adalah 6,0 hingga 6,8. Jika pH tanah kurang dari 6,0 untuk menaikkan dolomit atau kapur bakar. Pemberian kapur dilakukan sekitar 2 hingga 4 minggu sebelum tanam bersamaan dengan pengolahan lahan. Pemilihan benih. Kualitas benih sangat menentukan kualitas kedelai pula. Oleh karena itu, agar dapat memberikan hasil yang memuaskan, harus dipilih varietas kedelai yang sesuai dengan kebutuhan, mampu beradaptasi dengan kondisi lahan tanam, dan memenuhi standar mutu benih yang baik. Sebelum dilakukan kegiatan penanaman, terlebih dahulu diberi pupuk dasar. Pupuk yang digunakan berupa TSP sebanyak 75 kg sampai 200 kg per hektar, KCI 50 kg sampai 100 kg per hektar, dan urea 50 kg per hektar. Dosis pupuk disesuaikan dengan anjuran. Pupuk disebarkan secara merata di lahan atau dimasukkan ke dalam lubang lahan di sisi kanan dan kiri lubang tanam sedalam 5 cm. Pada penanaman kedelai, biji atau benih ditanam secara langsung. Lubang tanam dibuat dengan tugal sedalam 3 cm hingga 4 cm dengan jarak tanam sesuai dengan kondisi lahan. Di tiap lubang tanam dimasukkan 2 hingga 3 butir benih, kemudian ditutup dengan tipis. Perawatan atau pemeliharaan pemasangan mulsa. Di sana ada contoh si bapak-bapak duaan kermasang mulsa. Untuk mengurangi penguapan tanah pada lahan tanam, dapat dilakukan pemasangan mulsa berupa jerami kering. Mulsa ditebarkan di antara barisan tempat penanaman benih dengan ketebalan antara 3 cm hingga 5 cm. Penyulaman perlu dilakukan yaitu pada 1 minggu setelah penanaman. Tujuan penyulaman yaitu mengganti benih kedelai yang mati atau tidak tumbuh. Penyulaman dilakukan jangan sampai terlambat karena dapat mengakibatkan tingkat pertumbuhan tanam jauh berbeda. Pengairan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Tanaman kedelai sangat memerlukan air perkecambahan 0 hingga 5 hari setelah tanam. Stadium awal vegetatif 15 hingga 20 hari. Masa pembungaan dan pembentukan biji 3 sampai hingga 65 hari.
Pengairan dilakukan jangan sampai tanah terlalu becek atau bahkan kekeringan. Penyiangan dan penggemburan. Penyiangan dilakukan pada saat tanam berumur sekitar 20 sampai 30 hari setelah tanam. Penyiangan pertama dilakukan bersamaan dengan pemupukan susulan. Penyiangan kedua dilakukan setelah tanam selesai berbunga. Selain itu, lakukan pula penggemburan tanah. Penggemburan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akaran tanaman. Pemupukan susulan. Pemberian pupuk susulan dilakukan saat tanaman berumur 20 hingga 30 hari setelah tanam. Pemberian pupuk susulan hanya dilakukan pada tanah yang kurang subur saja. Pupuk yang digunakan berupa urea dengan dosis 50 kg per hektar. Selanjutnya ditutup dengan tanah dan meningkatkan hasil produksi kedelai. Dapat pula digunakan pula JPT, zat pengatur tumbuh, dan PPC, pupuk pelengkap cair. Dosis yang digunakan sesuai dengan dosis anjuran. Di sini ada contoh gambar hama dan penyakit. Aya hileud, aya laleur, jeung nu barodas. Itu naon nu keur naplok. Hama yang sering menyerang tanaman kedelai adalah ulat jengkal, ulat polong, ulat gerayak, ulat penggulung daun, kepik hijau, kepik polong, lalat kacang, lalat pucuk, kumbang tanah merah dan kuning, serta hama gudang. Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman kedelai adalah penyakit sapu, kerdil, karat daun, serta busuk Rhizoctonia. Panen kedelai. Pemanenan kedelai ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu varietas dan ketinggian tempat penanaman. Pada daerah dataran tinggi, kedelai siap panen sekitar 10 hingga 20 hari dibandingkan di daerah dataran rendah. Ciri-ciri umum tanaman kedelai siap panen adalah sebagai berikut. Polong berwarna kuning kecoklat-coklatan secara merata dan daun sudah banyak yang kering dan rontok. Batang sudah mengering. Setelah dilakukan pemanenan, dilakukan pengumpulan hasil dan pemilihan polong berdasarkan tingkat kemasakannya. Selanjutnya polong diangkut ke tempat pengeringan. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan bantuan panas matahari. Sudah segitu saja. Maaf bila banyak kesalahan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.